Apalagi baru-baru ini beredar sebuah video di mana seorang ustaz yang mengaku bermanhaj salaf, ya, entah salaf yang mana, salaf Wahabi mungkin, ya, itu terlihat sedang di suatu tempat, ya, itu sepertinya lagi memancing ya, dengan menggunakan celana pendek, terus sambil megang rokok, sambil merokok. Ya, ini lucu sekali. Ya. Kita tahu kalau selama ini Wahabi itu mengharamkan rokok. Hukum rokok sendiri memang masih menjadi ikhtilaf, ya, atau perbedaan di antara para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua yang rahmati Allah, seorang ustaz atau siapapun dirinya yang mengaku berilmu seharusnya bersikap bijak dalam perkara fatwa rokok. Ya. Apalagi baru-baru ini beredar sebuah video di mana seorang ustaz yang mengaku bermanhaj salaf, ya, entah salaf yang mana, salaf Wahabi mungkin, ya, itu terlihat sedang di suatu tempat, ya, itu sepertinya lagi memancing ya, dengan menggunakan celana pendek, terus sambil megang rokok, sambil merokok. Ya, ini lucu sekali. Ya. Kita tahu kalau selama ini Wahabi itu mengharamkan rokok, ya. Nah, asal semua dimuliakan Allah, soal hukum rokok atau merokok, ya, sekali lagi seharusnya kita itu memilih bersikap bijaksana, ya, berdasarkan keilmuan dan kepakaran kita, ya, tidak langsung memvonis bahwa merokok itu haram atau merokok itu halal. Ya. Setidaknya cenderung memberi penjelasan sesuai kaidah Islam, ya, berdasarkan kondisi yang merokok, ya. Karena sahabatku semua, hukum merokok sendiri memang masih menjadi ikhtilaf atau perbedaan di antara para ulama, ya. Lalu bagaimanakah pandangan hukum rokok tersebut, ya? Tentunya kita harus mencari informasi yang konkret, ya, sebagai dasar mengonsumsi rokok agar terhindar dari pelanggaran syariat agama Islam tentunya. Ya, jika kita mencari hukum mengonsumsi rokok di dalam Al-Quran, maka tidak ada ayat yang menyebutkan hukum rokok secara spesifik. Dan hal ini juga berlaku pada hadis. Ya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada rokok. Mengingat sejarah tembakau itu sebagai bahan dasar rokok baru menyebar ke seluruh dunia itu pada tahun 935 Hijriah atau 1517 Masehi. Ya. Dan tembakau merupakan tanaman yang berasal dari daerah bernama Tobago di negara Meksiko, ya, Amerika Utara. Yang menunjukkan tembakau bukan tanaman asli dari daerah Jazirah Arab. Ya, sahabat semua. Jika Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan dalil rokok, maka dasar hukum yang tepat adalah ijma, keputusan para ulama, ya, dengan kitab kuning, ya, sebagai sumber referensi. Ya. Contoh saja Kiai Ihsan Jampes, asabiku semua, dalam kitab Irsyad Al-Ikhwan fi Bayan ya, Al-Hukmu Al-Qahwa wa Ad-Dukhan. Ya. Karya ulama karismatik asal Indonesia yang berasal dari desa Jampes, Kediri, Jawa Timur. Ya, yaitu Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampesi, atau biasa disebut Syekh Ihsan Jampes. Segolongan ulama, ya, telah menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Ya, di antara ulama tersebut seperti Syekh Ash-Shihab Al-Qalyubi, ya, yang termasyhur dalam karyanya Al-Jalal Al-Mahali yang mengomentari kitab Al-Minhajnya Imam Nawawi. Ya, beliau menerangkan rokok dalam kitabnya pada bab najis. Itu dengan berkata, berbeda dengan benda cair yang memabukkan tersebut. Ya, benda-benda non-cair, ya, seperti candu dan benda lain yang dapat membahayakan pikiran, ya, tidak dihukumi najis. Ya, artinya, barang-barang seperti itu suci hukumnya. Meskipun haram menggunakannya, ya, mengingat barang tersebut dapat membahayakan. Ya. Sebab salah satu efek rokok, yaitu membuka saluran tubuh, ya, sehingga
mempermudah masuknya penyakit berbahaya ke dalam tubuh. Oleh karena itu, ya, merokok kerap kali menimbulkan lesu dan sesak napas, ya, ataupun gejala lain yang sejenisnya. Ya, bahkan sumber yang dapat dipercaya menyatakan bahwa merokok dapat menimbulkan perasaan kepala berputar-putar alias puyeng. Itu. Nah, diungkapkan lagi dalam kitab tersebut, ya, ulama lain yang mengharamkan rokok itu diantaranya Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki atas kitabnya Al-Manhaj, ya, Al-Muhaqiq Al-Bujairimi dalam kitabnya Al-Iqna fi Syarah Matan Abi Suja, ya, Syekh Hasan Asy-Syarabila, ya, dari mazhab Hanafi dengan syair berjudul Al-Wahbaniyah. Ya, kemudian Imam At-Tarabisi dengan risalah Tubsirat Al-Ikhwan, ya, serta sekelompok Sufi yang mengukuhkan keharaman rokok seperti Sayyid Al-Husain bin Abi Bakar, ya, Al-Imam Ibnu A'lan, Al-Imam Asy Abdullah bin Ahmad Basudan. Jadi ada tuh kelompok Sufi yang mengharamkan. Ya. Melihat pendapat ulama yang mengharamkan rokok, ya, mereka mengharamkan rokok berdasarkan 4 perspektif. Pertama, sabi semua, ya, rokok dapat membahayakan kesehatan. Ya. Dan setiap sesuatu yang membahayakan kesehatan, ya, hukumnya haram dikonsumsi. Kedua, ya, rokok dikiaskan dengan candu, ya, yang termasuk barang memabukkan atau melemahkan badan, ya, haram dikonsumsi. Yang ketiga, bau rokok itu sangat tidak disenangi, ya, sehingga dapat menyakiti hati orang yang tidak merokok. Ya. Kemudian yang keempat, ya, merokok dipandang sebagai suatu pemborosan, ya, dan cerminan sifat berlebih-lebihan. Tuh. Nah, sahabatku semua yang rahmati Allah, setelah kita mengetahui ulama yang mengharamkan rokok beserta pendapatnya, ya, selanjutnya kami terangkan tentang golongan ulama yang menghalalkan atau memperbolehkan rokok. Ya. Salah satu ulama, ya, dengan lantang itu menyatakan tidak diharamkannya rokok itu adalah Al-Imam Abdul Ghani An-Nabalisi. Itu yang bermazhab Hanafi. Ya, itu dengan kitabnya As-Sulh, ya, Bainal Ikhwan fi Hukm Ibaha Syarbud Dukhan. Ya. Selain beliau, yaitu masih ada sejumlah ulama yang berpendapat merokok adalah halal. Itu seperti Al-Imam Asy-Syaikh Ali Al-Ajhuri, ya, dalam kitabnya Ghayah Al-Bayan li Hilli, ya, ma la yaqib al-aql min ad-dukhan. Kemudian Imam Ar-Rus, ya, dalam Hasyiah ala Nihayah. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh As-Sultan. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Ali Asy-Syabramalis. Ya, itu mereka berpendapat bahwa hukum rokok itu tidak haram serta tidak najis, ya. Dan hukum mengonsumsi rokok itu halal jika tidak membahayakan. Ya. Ashabiku semua yang dirahmati Allah, jumhur atau mayoritas, ya, ulama itu telah menakwilkan hukum haram yang dilontarkan pihak ulama yang kontra rokok. Ya. Jumhur menegaskan bahwa haramnya rokok dikhususkan bagi orang yang tubuhnya akan mendapat mudarat, ya, jika merokok. Dan jumhur ini sudah sangat populer di kalangan mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Namun, ya, ada juga sebagian ulama yang menghukumi makruh, ya, pada rokok. Tuh, seperti Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah ala Syarah Al-Ghayyah, ya, itu pada bagian kitab Al-Buyu. Ya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Imam Asy-Syarqawi, ya, dan Imam Al-Qurdi dalam karyanya Al-Fatawi. Mereka berpendapat, ya, bahwa hukum rokok haram itu merupakan pendapat yang lemah. Begitupun pendapat yang mengatakannya mubah atau boleh. Pendapat yang mu'tamad atau terpercaya adalah makruh. Ya. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah. Namun demikian, terkadang hukum rokok dapat berubah, ya, menjadi wajib. Kenapa? Misalnya, jika seseorang meninggalkan rokok, ya, maka ia akan mendapat kemudaratan. Ya. Terkadang hukum makruh itu dapat berubah menjadi haram, ya, jika orang yang mengonsumsinya dapat menambah parah penyakitnya. Atau misalkan seseorang membeli rokok dengan uang yang seharusnya digunakan, ya, untuk menafkahi keluarganya.
dan dia tahu jika menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok akan membahayakan keuangan keluarganya. Ya. Sahabat semua dimuliakan Allah. Demikianlah ya hukum mengonsumsi rokok yang tertera di dalam kitabnya Kiai Ihsan Jampes. Ya. Itu dapat berubah dengan berdasarkan jumhur atau mayoritas jumhur ulama yang menyatakan bahwa hukum rokok itu dapat berubah ya sesuai dengan orang yang mengonsumsinya. Ya, atau tergantung si pemakainya, bukan pada rokoknya. Dan hukum rokok adalah makruh ya, menjadi pendapat yang muktamad, terpercaya bagi khalayak umum. Tuh. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mufti mazhab Syafi'i di tanah Hijaz itu pada abad ke-12 Hijriah, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Menurut beliau, itu tak ada satu hadis pun menyoal hukum tembakau. Ya. Begitu juga pendapat para salaf. Riwayat apapun yang dinukilkan dari generasi salaf terkait tembakau bisa dipastikan hoaks atau bohong. Ya, karena kemunculan komoditas ini ya ribuan tahun ya setelah masa mereka. Namun dalam pandangan Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ya, penggunaan tembakau ini bisa menjadi haram ya, bila membahayakan pemakainya, ya, baik terhadap perkembangan akal ya, atau fisiknya. Ya, mungkin pula hukum konsumsi tembakau ya, bisa beralih boleh, bahkan disunnahkan jika dimaksudkan untuk tujuan medis. Nah, ya sahabat semua, minimal hukumnya makruh. Jika tidak ada faktor pemicu hukum seperti yang telah dijelaskan tadi. Ya, pendapat yang kurang lebih sama itu juga disampaikan oleh Kiai Dahlan. Ya, itu mengutip pendapat Syekh Muhammad Syahid Babashil, ya, pemuka ulama mazhab Syafi'i di Mekah. Ya. Dalam koridor ilmiah, Kiai Dahlan yang merupakan adik dari Syekh Mahfuz At-Tirmasi, ya, tokoh ulama Nusantara yang tersohor itu, ya, tak luput ya, mengungkapkan pendapat mereka yang terang-terangan mengharamkan konsumsi tembakau. Ya. Nah, lebih menariknya lagi ya sahabat semua, Kiai Dahlan At-Tirmasi itu mendiskusikan pendapat pengharaman itu dengan nukilan fatwa yang justru sangat kontras. Ya, bahwa pendapat haramnya rokok ya pada dasarnya adalah lemah. Karena ya seperti disebutkan Asy-Syaikh Ar-Rasyidi, yaitu ulama bermazhab Syafi'i kelahiran Maroko yang hidup pada abad ke-10 Hijriah, tidak ada dalil satupun yang jelas mengharamkan rokok. Ya sahabat semua dimuliakan Allah, dengan demikian ya merokok pada dasarnya diperbolehkan. Ya, ini sejalan dengan pandangan Syekh Zaini Dahlan At-Tirmasi, itu ahli fikih di Mekah pada abad ke-13 Hijriah, dan Syekh Ad-Damanhuri, pakar fikih dari Al-Azhar Mesir pada abad ke-11 Hijriah. Ya. Ya sahabat semua, minimal kata Syekh Syarqawi ya, dalam catatannya dalam kitab At-Tahrir, yaitu merokok hukumnya makruh. Ya. Pendapat bolehnya merokok ini ya tulis Kiai Dahlan At-Tirmasi, ya, tak hanya diungkapkan para ahli fikih bermazhab Syafi'i. Ya, ulama mazhab Maliki itu periode akhir ya, mereka ya, antara lain ada Syekh Al-Ajhuri, Syekh Ad-Dasuki, kemudian Syekh As-Sawi dan Al-Imam Al-Amir Al-Maliki, yaitu menyatakan hukum konsumsi rokok dan tembakau ya bisa sangat kondisional dan situasional, ya tergantung penggunaannya, sehingga bisa berlaku 5 varian hukum. Ya. Maknanya, jika rokok bisa memicu ibadah seseorang, bisa sunnah hukumnya, dan jika berbahaya malah haram. Ya. Dan bila memang berbahaya tanpa merokok, ya tentunya wajib. Sedangkan jika rokok malah melalaikan ibadah, ya hukumnya makruh. Dan seandainya faktor-faktor tersebut nol atau nihil, ya merokok hukumnya boleh. Dan sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sahabat semua, ada kisah, itu kisah yang menarik dari Gus Baha. Itu suatu hari Gus Baha
menghadiri acara resepsi pernikahan kerabatnya. Jadi di sana itu beliau tidak henti-henti tertawa itu mendengar kisah seorang Habib yang membaca buku bahaya rokok. Ya, pasalnya bukannya berhenti merokok, Habib ini justru berhenti membaca buku bahaya rokok lainnya. Kata Habib tersebut, ya, saya baca bahayanya merokok, setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Saya berhenti membaca. Tak pikir itu setelah tahu bahayanya berhenti merokok, ya, ternyata enggak. Tutur Gus Baha. Ya, itu memperagakan Habib tersebut. Ya. Diceritakannya lagi oleh Habib tersebut, ia juga pernah ditegur oleh seorang dokter. Bib, kalau merokok terus nanti mati. Dengan santainya Habib tersebut justru menjawab, tenang saja dok, saya masih bawa korek. Ya, tapi semua tidak berhenti sampai di sana. Itu Gus Baha kembali menceritakan humor lainnya ya, terkait rokok. Itu suatu ketika seorang sesepuh bertanya kepada Gus Baha, "Ha," gitu, menyapa Gus Baha, "rokok itu haram tidak?" Tapi semua Gus Baha kemudian menjawab, "Kalau pendapat saya mengatakan haram, bagaimana Mbah?" Ya, tanya Gus Baha. Jawaban tidak terduga justru keluar dari sang sepuh. Lah iya, jika haram berarti saya benar. Makanya saya bakar. Barang haram itu sebaiknya dibakar. Kata Gus Baha yang menceritakan sesepuh tersebut. Dan di kesempatan lain yang berbeda sahabatku semua, beliau itu menceritakan pengalamannya saat dimintai fatwa oleh seorang kiai kampung yang lebih tua usianya. Ya, kiai kampung itu mengatakan bahwa hiburan satu-satunya ketika setelah sholat isya itu ngobrol dan merokok. Ya, itu dilakukan dengan teman-teman mondok dulu. Merokoknya di pojok musola atau surau. Ya, dikatakan kiai kampung tersebut, satu-satunya hiburan ya merokok di pojok musola. Karena di pagi hari takut istri. Pekerjaan saya ya yang sebisa yang lakukan di siang hari. Hiburan saya ya hanya seperti tadi itu Gus, merokok. Ujar kiai kampung tadi. Kalau itu diharamkan Gus, saya tidak bakalan punya hiburan. Harta dunia tidak punya, tidak banyak. Ya. Satu-satunya hiburan ya hanya itu Gus. Saya itu kiai kampung Gus. Ya, mau menonton dangdut ya tidak pantas. Ya, ujar Gus Baha menceritakan kiai kampung tersebut. Kemudian dijawab oleh Gus Baha, "Sudah Mbah, untuk jenengan halal." Jawab Gus Baha. Ya sahabatku semua rahmati Allah. Ya balik lagi ya sahabatku semua. Ya, ada beberapa pandangan yang berpendapat mengenai rokok. Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Ya. Merokok itu ada mudarat. Mudarat bagi keuangan lah. Bagi kesehatan juga. Tapi orang yang mengharamkan rokok, terus rokok itu dibilang yang kencing setan. Hadisnya lebih ke maudhu. Yang nggak tahu kencingnya kapan, ya kan? Kapan tuh setan kencing? Ya ada saja tuh hadis maudhu. Ada setan kok kencing segala. Ya sahabatku semua rahmati Allah. Kalau kita mau baca sejarah, ya kelompok yang menghalalkan rokok itu pun kiai-kiai top loh. Contoh Mbah Mahrus Ali, Abah Gurus Kumpul, Syekh Yasin Al-Padani. Itu merokok orang-orang tuh. Orang-orang alim yang top. Ya. Yang lainnya pun yang top juga banyak yang merokok. Ya. Ya tipe orang tersebut ya jangan sampai diberikan fatwa haram rokok. Karena hukum rokok sendiri memang masih menjadi ikhtilaf ya, atau perbedaan di antara para ulama. Ya. Nah, untuk kondisi kiai kampung tadi, ya Gus Baha memilih untuk memperbolehkan merokok. Ya. Memang daripada Mbah tadi mencari hiburan menonton dangdut yang jelas-jelas terdapat unsur mudaratnya kan, tentu mending merokok. Ya sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Silakan mau ikut siapa. Ya. Itu.
Sabi kesemuaan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah apa kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.